Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini tentang kekayaan sumber daya alam negeriku ya. Tema 6, subtema 1. Langsung saja, pemanfaatan tumbuhan dalam kegiatan perekonomian. Tumbuhan merupakan salah satu bentuk sumber daya alam hayati. Manusia dapat memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada jenis tumbuhan yang dimanfaatkan buah, daun, dan ubinya sebagai bahan makanan. Tapi ada pula yang dimanfaatkan batang pohonnya sebagai bahan baku kerajinan atau industri. Ini pemanfaatan dari tumbuhan ya. Ada yang dimanfaatkan untuk bahan makanan, tetapi juga ada yang digunakan sebagai bahan baku kerajinan atau industri. Manusia membudidayakan tumbuhan dalam bentuk usaha pertanian dan perkebunan. Jadi biasanya digunakan untuk pertanian atau perkebunan. Akan tetapi terdapat tumbuhan liar yang juga bermanfaat bagi manusia. Sebagai contoh, alang-alang yang tumbuh di sekitar rumah atau pinggir jalan. Akar alang-alang dikenal sebagai obat tradisional yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Jadi alang-alang ini termasuk tumbuhan liar yang ternyata itu bisa digunakan sebagai obat tradisional ya. Dengan demikian, alang-alang dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan baku pembuatan obat ya. Setiap tumbuhan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut beberapa contoh pemanfaatan dan karakteristik tempat hidup tumbuhan. Kita lihat apa saja. Yang pertama, padi ya. Padi ini merupakan salah satu tumbuhan yang dibudidayakan melalui usaha pertanian. Jadi dibudidayakan lewat pertanian. Kemudian, padi dapat hidup di dataran rendah dengan sumber daya air yang melimpah. Jadi bisa hidupnya itu biasanya di dataran rendah yang airnya itu melimpah itu. Padi dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok orang Indonesia. Kemudian, jerami padi dapat dimanfaatkan sebagai pakan sapi ya. Yang berikutnya adalah teh. Teh dibudidayakan dalam bentuk usaha perkebunan ya. Kalau padi tadi dalam usaha pertanian, tapi kalau teh ini dalam usaha perkebunan. Teh dibudidayakan di dataran tinggi dengan suhu udara sejuk ya. Biasanya di dataran tinggi ya. Ya di daerah tempat kita itu kan bisa itu teh itu. Daun teh biasa digunakan sebagai bahan baku minuman dan kosmetik ya, sebagai bahan baku minuman yang setiap hari kita minum itu ya teh itu, dan bahan kosmetik juga bisa. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, apa saja? Masih ingat anak-anak semuanya? Yaitu yang pertama sumber daya alam hayati ya. Sumber daya alam hayati itu yang bisa diperbarui lagi. Contohnya apa? Tumbuhan dan hewan. Itu kan bisa diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam non hayati. Non hayati itu yang sudah tidak bisa diperbarui. Sebenarnya bisa, tapi waktunya sangat lama sekali untuk memperbarui. Contohnya apa saja? Matahari, air, tanah, udara, dan bahan tambang itu sumber daya alam non-hayati ya. Kemudian yang berikutnya, terdapat berbagai jenis bahan tambang di Indonesia. Jadi banyak ya bahan tambang di Indonesia. Berdasarkan nilai ekonomisnya, bahan tambang dibedakan menjadi bahan tambang bernilai ekonomis tinggi, sedang, dan rendah. Contoh, bahan tambang yang bernilai ekonomis tinggi ya, berekonomis tinggi contohnya emas, perak, dan platinum itu bahan tambang yang berekonomis tinggi. Contoh bahan tambang yang berekonomis rendah ya, contohnya apa? Kapur dan pasir. Contoh pemanfaatan dan persebaran bahan tambang di Indonesia. Yang pertama emas ya. Emas digunakan sebagai bahan baku pembuatan perhiasan ya. Kemudian yang kedua batu bara digunakan sebagai bahan zat pewarna, sebagai bahan bakar, zat pewarna, campuran dalam industri pupuk ya. Batu bara juga digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap ya, atau disingkat sebagai PLTU ya. Jadi sebagai bahan bakar, zat pewarna, campuran dalam industri pupuk, dan juga sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap itu dari batu bara. Kemudian yang ketiga adalah belerang.
Belerang diolah dan dimanfaatkan dalam industri pembuatan pupuk, cat, kosmetik, dan korek api. Ya, ada 3 jenis bahan tambang yang bisa dimanfaatkan. Tugas hari ini nanti mengerjakan soal pada Google Form. Demikian anak-anak, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.